Makanan tidak hanya tentang rasa, namun banyak cerita di baliknya yang juga menarik untuk diulas. Salah satunya, mitos seputar makanan yang tak kalah menjadi penting untuk dibahas. Di video kali ini, DU Info akan memberikan informasi mengenai mitos dan fakta seputar makanan yang dirasa menjadi penting untuk diketahui. Karena banyaknya informasi yang beredar, menjadikan mitos lebih diyakini dibandingkan fakta yang sesungguhnya. Lalu, apa saja hal seputar makanan yang hanya mitos atau benar-benar fakta? Simak berikut ulasan selengkapnya. Mitos pertama, diet tinggi protein tidak baik untuk ginjal. Anggapan di balik pernyataan ini adalah mencerna dan memproses protein dalam jumlah yang besar mengakibatkan fungsi kerja ginjal semakin berat saat menyaring darah dan membuang limbah racun dari tubuh. Akan tetapi, tidak ada data yang valid mendukung anggapan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa diet tinggi protein tidak berakibat terhadap peningkatan fungsi kerja ginjal. Namun, jika seseorang sudah memiliki riwayat penyakit ginjal, diet ini akan berdampak pada penurunan fungsi ginjal lebih cepat dan lebih mengakibatkan ginjal kronis. Oleh sebab itu, jika ingin melaksanakan diet ini, sebaiknya melakukan tes fungsi ginjal terlebih dahulu untuk memastikan ginjal berfungsi dengan normal. Mitos kedua, menghindari memasak dengan peralatan berbahan aluminium karena menyebabkan penyakit Alzheimer. Aluminium adalah jenis logam yang sering digunakan untuk membuat alat masak, kaleng minuman, atau aluminium foil. Zat ini juga terdapat pada obat untuk penyakit MAH, aspirin, bahkan pada tepung. Aluminium yang masuk ke tubuh dapat menyerang sistem saraf pusat yaitu otak. Akibatnya, peningkatan kadar aluminium yang tinggi menyebabkan risiko gangguan pada otak seperti penyakit Alzheimer. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari alzheimers.org.uk, aluminium dalam makanan dan minuman berada dalam intensitas yang tidak mudah diserap dalam tubuh. Jumlah aluminium yang masuk ke dalam tubuh kurang dari 1%, dan sebagian besar aluminium yang berhasil masuk ke dalam tubuh dibersihkan oleh ginjal. Sampai sekarang belum terdapat kesimpulan pasti bahwa aluminium itu sendirilah yang menyebabkan berbagai jenis penyakit yang menyerang otak seperti Alzheimer. Berdasarkan penelitian lanjutan yang telah dilakukan, gagal menunjukkan hubungan antara aluminium dan penyakit Alzheimer. Sementara, aluminium yang meningkat pada otak pasien Alzheimer diyakini hasil dari proses penyakit tersebut. Mitos ketiga, MSG tidak baik untuk dikonsumsi. MSG atau monosodium glutamat adalah asam amino yang pada mulanya diekstrak dari rumput laut. MSG digunakan untuk memberikan rasa yang berbeda dari 4 rasa dasar yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Rasa tersebut dianggap menjadi rasa dasar kelima yang disebut gurih atau umami. Terdapat banyak kontroversi yang menyatakan bahwa umami hanyalah penambah rasa. MSG hanya membuat rasa makanan menjadi lebih baik dan faktanya juga meningkatkan popularitas dari suatu makanan jika dikonsumsi terus-menerus. Hal ini yang mendasari mitos bahwa MSG tidak baik bagi tubuh karena dianggap bersifat adiktif. Kemunculan sindrom MSG dimulai dari keluhan dan gejala yang orang rasakan setelah mengkonsumsi makanan mengandung MSG. Namun, penelitian ilmiah gagal menemukan adanya bukti efek kesehatan seseorang yang berhubungan dengan konsumsi MSG. Fakta yang mengejutkan, dari tes yang dilakukan terhadap orang yang mengklaim sebagai MSG sensitif, terbukti tidak mampu untuk memastikan apakah suatu makanan memiliki kandungan MSG atau tidak. Pada dasarnya, orang-orang banyak mempermasalahkan MSG hanya dikarenakan berasal dari produk sintesis kimia.
Namun, sumber MSG juga terkandung di dalam bahan makanan alami seperti keju dan tomat yang memiliki kadar glutamat yang tinggi. Tetapi, tidak ada yang mengalami sindrom saat mengkonsumsinya. Mitos keempat, memakan buah sebaiknya dilakukan saat perut kosong. Mengkonsumsi buah tidak harus saat perut kosong. Tidak ada fakta ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut. Bahkan, mengkonsumsi buah dengan makanan yang lain tidak menimbulkan efek berbahaya. Faktanya, bagi penderita diabetes dan orang yang mengidap fructose intolerance, dianjurkan memakan buah dengan makanan yang lain lebih baik daripada saat perut kosong. Konsumsi buah bersamaan dengan makanan lain akan memperlambat laju penyerapan gula ke dalam darah. Mitos kelima, sayuran mentah yang dikonsumsi mengandung enzim yang dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Sayuran mentah memang mengandung enzim yang akan terurai jika dimasak. Akan tetapi, enzim tersebut adalah enzim tanaman yang tidak memiliki kegunaan dalam tubuh manusia, dan enzim tersebut nantinya, jika dikonsumsi, akan dicerna di dalam proses pencernaan layaknya protein. Jadi, jangan mudah percaya dengan istilah live enzim saat dikonsumsi, karena enzim hanyalah biokatalisator organik yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Itulah mitos dan fakta yang seringkali menjadi kontroversi kebenarannya sampai sekarang. Mitos dan fakta apa lagi yang ingin kamu tahu? Silahkan beri komentar di bawah. Sampai di sini video fakta menarik kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Tunggu fakta menarik selanjutnya. Have a nice day.